selanjutnya di sini kita hanya sharing apa yang saya peroleh selama belajar modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini nanti kita sharing apa saja yang tentang pengalaman kita di sekolah masing-masing seperti itu. Nanti bisa bertanya, bisa saling bertukar pengalaman dan lain sebagainya. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka ingin berbagi materi tentang budaya positif. Langsung saja, sebelumnya saya menyampaikan materinya dulu, yaitu yang pertama tentang filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, yang mana anak-anak tersebut nanti kita tuntut sesuai kodratnya, sesuai potensinya, agar mereka itu menjadi manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi setiap anak itu sudah membawa potensinya sendiri-sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tinggal menuntunnya, kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang sekiranya anak tersebut tidak bisa. Makanya kan kadang kalau kita sendiri kan biasanya di kelas itu, apalagi kelas 1 ya Bu ya, itu kan anak kok nggak bisa membaca ya. Nah itu kita memang kita harus lebih sabar dalam mengajarnya. Soalnya nanti pada perkembangannya anak tersebut nanti dengan sendirinya anak tersebut nanti bisa. Yang penting kita itu arahkan agar anak tersebut itu perilakunya itu ke arah yang lebih baik seperti itu. Terus yang selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidik itu seperti petani. Jadi apabila dan sekolah itu diibaratkan seperti sawahnya. Nah, ketika seorang petani itu nanti memelihara sawahnya, memelihara tanaman yang ada di sawahnya itu dengan baik, memberi pupuk, terus mengairi. Nah, akhirnya tanaman yang dirawatnya tersebut akan menghasilkan panen yang baik juga. Tetapi kalau kita sebagai petani ketika memeliharanya itu asal-asalan, ya nanti hasilnya juga asal-asalan seperti itu. Nah, terus selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka belajar itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya apa ya? Untuk memulai sesuatu itu tidak perlu menunggu perintah dari orang lain. Cakap dengan keadaan, mulai dari diri. Jadi tanpa disuruh pun mereka sudah melaksanakan sesuatu yang sekiranya perlu dilaksanakan seperti itu. Nah, terus selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, perubahan itu ada 3 prinsip yang disebut prinsip trikon. Di sini ada 3 kontinu berkesinambungan sejarah, masa kini, masa depan, dan terus bergerak. Jadi perubahan itu harus berkesinambungan. Yang tadinya di sini misalnya sesuatu yang sudah baik, misalnya membentuk sesuatu pembiasaan positif, itu yang tadinya sudah mencapai step A, selanjutnya berkesinambungan ke step B dan seterusnya seperti itu, dan terus bergerak. Terus yang kedua konvergen. Nah di sini secara konvergen itu artinya universal, kesamaan, dan titik temu. Jadi ada perubahan itu nanti mau dibuat ke arah kemana, pasti ada titik temunya, ada titik akhirnya, ada finalnya seperti itu. Terus yang ketiga ada konsentris.
konseptual, unit, latar belakang, kultur, lokal atau individu. Di sini maksudnya itu konsentris itu perubahan itu dibuat sesuai dengan latar belakang yang ada di sekitar. Di sini maksudnya perubahan itu ada perubahan yang kita lakukan di sekolah, perubahan ke arah yang positifnya. Kita ambil perubahan itu dengan mengambil sesuatu yang sudah ada dan tentunya positif yang ada di sekolah tersebut. Misalnya di sini kalau di desa Kedungingen itu kan biasanya sesuatu yang positif, sesuatu yang sudah ada itu semisal ada itu kayak rebana itu kan masa Islami gitu, rebana, terus ada gotong royong, misalnya ada orang sakit terus tetangga dan tetangga sekitar langsung itu termasuk budaya positif yang bisa kita kembangkan, kita ambil itunya, maknanya itu sebagai dasar dari pembiasaan positif yang ada di sekolah kita. Dari nilai-nilai itu, nilai-nilai yang ada, nilai-nilai positif yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kita ambil sebagai dasar perubahan yang kita adakan di sekolah. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya kalau menurut saya itu semua guru itu sudah disebut guru penggerak. Ya, tidak harus mengikuti semacam ini program seperti ini, semua itu sudah menjadi guru penggerak dalam istilahnya dalam sendiri-sendiri ya, istilahnya ya, yang di dalam situasinya sendiri-sendiri. Jadi misalnya dalam guru olahraga nih, kalau beliau Bapak Ibu guru olahraga tidak memiliki jiwa guru penggerak, otomatis ya muridnya ya tidak akan, kan biasanya kalau guru olahraga itu kan sebagai guru yang favorit gitu. Nah, saya pikir kalau terutama guru olahraga itu sudah termasuk guru penggerak, karena beliau itu selalu disenangi anak-anak karena mereka itu selalu inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang menarik bagi anak didiknya, seperti itu. Terus selain itu, semua guru itu, kalau menurut saya kenapa guru penggerak ya, saya rasa semua guru ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan mereka itu sudah hafal betul tentang karakteristik yang dimiliki oleh anak-anaknya. Nah, sehingga mereka, saya lihat sendiri terutama di SD kami ini, Bapak Ibu gurunya termasuk sudah sangat kreatif, inovatif dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik, seperti itu. Nah, di sini nilai guru penggerak yang dimaksud nanti semua guru itu memiliki nilai ini. Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi dalam pembelajaran di kelas, kita sebisa mungkin itu mengutamakan kebutuhan murid, berpihak pada murid. Jadi semua yang kita lakukan itu tujuannya untuk murid, seperti itu. Oh nanti, jadi biasanya kan kita kan ini ya, pembelajarannya kita sudah buat rencana. Nah, semua anak itu harus mengikuti rencana kita sesuai. Nah, dalam pembelajaran sesungguhnya itu tidak boleh seperti itu. Jadi pembelajaran itu atas kegiatan yang kita susun itu atas kesepakatan antara kita dengan siswa, seperti itu. Kita buat kesepakatan, anak-anak besok kita mau belajar tentang ini, baiknya kita nanti buat belajarnya bagaimana ya, gitu. Biasanya kan kita sudah menyusun sedemikian rupa dari mungkin malamnya atau paginya atau sebelumnya, maksud saya. Nah, tapi seharusnya kita bertanya dulu kepada anak-anak kita, kegiatan seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Terus yang selanjutnya mandirinya. Semua guru itu diharapkan, tidak hanya guru penggerak, itu semua guru itu diharapkan memiliki nilai mandiri. Jadi kita itu entah guru, entah orang tua, ya itu harus selalu belajar sendiri tanpa disuruh oleh kepala sekolah, tanpa disuruh oleh keadaan lingkungan. Nah, jadi misalnya seperti ini, contohnya seperti ini. Oh ada ada pelatihan secara online. Nah, kita
mengikuti sendiri. Itu untuk pengembangan diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya reflektif. Nah, reflektif yang dimaksud di sini itu setiap kegiatan yang kita laksanakan itu diharapkan sebagai guru itu kita selalu merefleksi, mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan, apakah ini sudah baik atau di mana kekurangannya seperti itu, agar kedepannya berdasarkan refleksi kita itu kita bisa memperbaiki yang sekiranya belum baik seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini maksudnya sebagai seorang guru kan kadang ada ya, terutama yang guru-guru baru lulus yang fresh itu ya, itu kan idealis untuk kerjasama itu kan masih kekeh dengan idealnya sendiri-sendiri. Sebagai guru seharusnya kita itu saling kolaboratif. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah paham. Misalnya ada masalah si A, misalnya kok anak ini kenapa ya kok nggak mau, misalnya nggak pernah mengerjakan PR. Nah di situ kita bisa kolaboratif dengan guru mata lainnya. Nah kalau di pelajaran PAI, nah anak ini seperti apa, di pelajaran olahraga itu seperti apa, nah seperti itu. Nah selain itu kolaboratif itu bisa juga dilaksanakan ketika seperti ini yang kita laksanakan pelatihan mandiri di platform mengajar nih. Nah itu kita bisa saling membantu. Sekiranya yang guru sekiranya yang lebih senior kan kadang IT-nya kan masih kurang ya. Nah itu kita bisa saling kolaboratif di situ. Terus selanjutnya inovatif. Nah sebagai guru kita dituntut untuk selalu inovatif dalam mengadakan merencanakan proses pembelajaran. Entah itu dari strategi, modelnya, medianya, nah, itu diupayakan supaya apa? Supaya pembelajaran kita itu benar-benar berpihak pada murid seperti itu, agar pembelajaran itu benar-benar bermakna. Terus selanjutnya di sini peran guru penggerak. Nah, sebagai guru penggerak, sebagai seorang guru, nah itu kita harus menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran di sini maksudnya ya kita harus benar-benar menguasai pembelajaran yang ada di kelas kita. Kita harus bisa memimpin anak-anak didik kita untuk menjadi pemimpin pembelajaran juga. Jadi tidak hanya gurunya, tapi anak-anak juga dipimpin sebagai pemimpin pembelajaran. Misalnya contohnya sudah kita lakukan sehari-hari. Misalnya anak disuruh maju ke depan, terus anak disuruh memimpin barisan, itu sudah termasuk mendidik anak untuk memimpin pembelajaran. Terus yang selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Nah termasuk misalnya ada guru yang mas ini kok aku nggak bisa ya, terus istilahnya memberitahu atau mengajari seperti itu. Nah itu sudah termasuk menjadi coach bagi guru yang lain. Kalau mungkin dalam level yang agak tinggi mungkin nanti bisa di kayak forum KKB seperti itu, mengisi, memberi materi dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya mendorong kolaborasi. Selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid seperti tadi anak dilatih maju ke depan kelas, memimpin doa. Terus yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Jadi diharapkan nanti kita sebagai guru, sesama guru harus selalu kolaboratif dalam mewujudkan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid seperti itu. Jadi kita tidak boleh pelit ilmu dengan teman. Kita tidak boleh istilahnya ya. Kan ada kadang yang orang yang pintar-pintar itu kan biasanya kan kalau dimintai itu kan kadang nggak mau ya. Nah itu kita hilangkan seperti itu. Nah terus selanjutnya, nah di sini sepertinya di sini tidak saya sampaikan saja. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak di sini ini lebih ke nanti perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi dalam membuat visi sekolah itu diawali dengan tadi kolaborasi antara Bapak Ibu guru, semua warga yang ada di sekolah termasuk murid itu kita libatkan dalam membentuk visi sekolah. Nah di sini kan visi guru penggerak ini lebih ke pribadi deh.
Nah, itu jadi nanti ketika kita di awal-awal tahun ajaran, nanti mungkin kedepannya Bapak Ibu bisa terapkan di sekolah masing-masing. Itu ketika membuat membuat visi itu kita harus selalu melibatkan semua warga yang ada di sekolah, termasuk nanti kita bisa komite, terus siswa, termasuk ada staf-staf yang ada di sekolah, lingkungan sekitar sekolah kita, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Di situ dalam membuat visi itu kita awali dengan lingkup kecil dulu. Lingkup kecil dalam hal ini adalah kelas. Nah, kita mulai dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah tentang kesepakatan kelas. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah melaksanakan ini, hanya belum terkoordinir dengan baik. Dan bahkan mungkin sering bahkan setiap hari sebelum memulai pembelajaran Bapak Ibu guru mesti melakukan kesepakatan kelas dengan anak-anak. Cuman kan kita memang kadang untuk pengadministrasian atau dokumentasinya kan kita tidak ada seperti itu. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita kan biasanya nanti anak-anak yang project gini. Nah, terus nanti kalau yang mengerjakan paling akhir nanti diberi seperti itu misalnya. Apalagi kalau di olahraga itu kan biasanya ada, atau enggak kita nanti kalau mau keluar kalau mau ke kamar mandi harus izin. Itu sudah termasuk kesepakatan kelas. Terus, nah kesepakatan kelas itu ternyata harus kita dokumentasikan. Dokumentasi dalam kita arsipkan, kita buat semacam catatan seperti itu. Nah, di situ nanti kita tempel di letak-letak strategis. Kalau di kelas, kalau kesepakatan kelas ya nanti kita tempel di kelas kita. Kalau nanti kesepakatan kelas itu nanti kita wujudkan menjadi kesepakatan sekolah. Nah, kesepakatan sekolah tersebut itu nanti kita letakkan atau kita tempel, mungkin bisa di mading atau letak-letak yang strategis. Kenapa seperti itu? Agar warga sekolah itu selalu bisa mengingatnya. Nah, kesepakatan kelas ini nanti kalau sudah kita laksanakan itu nanti akan menjadi suatu pembiasaan yang positif. Pembiasaan positif itu seperti sholat pagi, sholat duha di pagi hari, sholat zuhur berjamaah, terus membaca Asmaul Husna, itu juga termasuk kesepakatan kelas yang nanti akan diwujudkan menjadi kesepakatan sekolah seperti itu. Tiap pagi kita baca Asmaul Husna, itu sudah termasuk kesepakatan kelas. Nah, kalau nanti kita wujudkan secara serentak di sekolah, itu nanti akan menjadi kesepakatan sekolah seperti itu. Nah, kesepakatan sekolah, pembiasaan positif yang ada di lingkungan sekolah ini nanti kalau sudah terbiasa, nah itu nanti akan menjadi suatu budaya yang positif. Nah, budaya positif inilah yang menjadi akar dalam membuat visi sekolah seperti itu. Nah, terus selanjutnya, di sini sudah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Nah, jadi kenapa guru itu kan kita selalu dituntut seperti ini, seperti itu, harus selalu mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Itu kenapa ya? Karena kita sebagai guru kan memiliki letak yang strategis yang sangat berdekatan dengan murid, dan kita adalah salah satu yang menjadi bagian dari perubahan adat. Jadi perkembangan adat itu ya termasuk kita di dalamnya, termasuk kita ada peran guru di dalamnya. Nah, intinya muara kita dalam mendidik anak itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita nanti membuat perencanaan pembelajaran di kelas, itu harus kita sisipkan salah satu saja, tidak harus semua, salah satu saja dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, nanti untuk dimensi profil pelajar Pancasila nanti kita Bapak Ibu guru bisa searching sendiri, banyak sekali di sana artikel-artikel yang sudah terbit. Nah, terus selanjutnya
Untuk budaya positif sendiri di sini kita untuk apa ya? Untuk lebih mudahnya itu kita ambil sesuatu yang sudah ada di sekolah kita, sesuatu yang positif tentunya. Kalau kita kan biasanya kan kalau membuat apa namanya visi atau apa itu kan kadang kita lupa dengan apa yang sudah kita miliki seperti itu. Kita mencari malah nanti mau dibuat apa ya. Jadi kan untuk mengadakan perubahannya kan otomatis untuk tahapnya kan semakin lama. Tapi kalau sesuatu yang sudah ada terus kita kembangkan itu kan nanti lebih mudah karena anak-anak sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Misalnya kalau tadi sudah saya katakan kalau di desa kita, di desa Keduri ini kan tentang di sini kan warganya kan sangat religius ya, itu bisa kita angkat seperti itu dalam mengadakan perubahan ke arah budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang sekiranya ingin yang ditanya sharing atau apa? Mungkin kalau di SD Keduri juga pembiasaan positifnya apa Pak? Udah sama sama ya bersama untuk sholat zuhur alhamdulillah juga dari sholat zuhur. Kalau yang lainnya untuk kendalanya mungkin kendala yang sekiranya kendala dalam pelaksanaan budaya itu pembiasaan positif sendiri itu kalau menurut panjenengan di sekolah panjenengan itu apa? Ya, kalau untuk sholat ya, karena memang mungkin kadang anak-anak susah diatur gitu. Jadi kadang kita sudah mulai sholat masih banyak yang main sendiri. Kadang sholat sudah mulai pun masih ada yang main. Nah, di sini kan kadang kan anak-anak pentingnya ini dalam istilahnya apa ya? Bukan menegur ya. Memberikan hukuman itu pun di sini kita juga mempelajari tentang yang namanya ketika kita memberikan bukan hukuman ya namanya apa ya istilahnya membetulkan tingkah laku anak itu kita harus melewati yang namanya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi di sini tapi di sini sebenarnya tidak saya bahas hanya saya singgung sedikit saja segitiga restitusi. Nah di sini itu pertama itu kita tidak boleh ketika kita memberikan teguran ke anak itu tidak boleh langsung gini. Misalnya ada anak yang melakukan, kamu belum sholat, nah seperti itu tidak boleh. Kita tanya dulu tentang tadi. Jadi ketika kita membuat suatu kesepakatan, anak-anak siang hari kita nanti sholat dulu bersama. Nah, itu kita buat kesepakatan bersama nanti kalau tidak sholat itu nanti apa jadi dijelaskan seperti itu. Nah, ketika anak tidak mau melakukan itu kita tanya kenapa kamu tidak mau sholat, apakah tindakan ini sudah sesuai yang kita kesepakati kemarin. Jadi kita tidak boleh langsung menjawab aku belum sholat dosa ini itu sebetulnya tidak boleh. Tapi kadang ya kita kan refleks kan kalau anak berbuat salah ya kadang kita kadang dengan tindakannya itu normal. Nah, tapi harapannya kesananya itu nanti kita diminta sebagai guru itu ya harus ketika menegur anak itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas itu jadi anak-anak itu tentang yang kamu perbuat itu sudah betul belum ya, sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat belum ya, seperti itu. Terus setelahnya itu menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak itu kemarin kenapa ditanyakan alasan kenapa kok orang sholat, nah seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi anak gini itu tidak boleh seperti itu. Dan satu lagi ini kita itu sebagai guru ketika memberikan hukuman kepada anak, memberikan teguran kepada anak atau membenarkan tingkah laku anak itu kita itu ada beberapa posisi kontrol guru. Di sini
Sebentar, saya bukakan dulu. Tapi aneh. Ini video. Bapak. Nah, di sini tadi yang saya bahas, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter mereka yang lebih kuat. Jadi melalui segitiga restitusi ini anak-anak itu seperti dibimbing ke arah yang jalan yang benar seperti itu. Jadi agar anak-anak itu memiliki jati diri yang lebih kuat seperti itu. Nah, di sini langkah segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas yang pertama, terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah menanyakan alasan kenapa anak itu berbuat salah. Misalnya kan kadang kan anak, apalagi yang anak SD itu kan sukanya bergerak. Nah, di kelas kan sih rame. Nah itu kita tanyakan, kenapa kok rame, senang rame ya? Jadi kita tidak boleh rame itu kayak gini. Kita tanya, oh Mas Hanu boleh suka ini ya, suka rame, suka ini, suka lari-lari. Nah, nggak apa-apa, lari-lari itu nggak apa-apa, tapi nanti ada waktunya sendiri ya. Jadi kita lebih ke apa ya? Kita tidak boleh menyalahkan lah seperti itu. Kata-kata kita harus sebisa mungkin kita buat sehalus mungkin. Nah, terus setelahnya kita menanyakan keyakinan. Ketika menanyakan keyakinan, kamu suka ini lari-lari ya, boleh lah. Nanti kalau lari-lari itu pas jam istirahat. Nah, setelahnya kita tanya tentang keyakinan tadi. Apakah lari-lari ini sudah apakah kamu kalau lari-lari di kelas ini sudah termasuk mematuhi aturan? Nah, seperti itu. Jadi kita tanyakan alasan dia lari-lari, terus menanyakan keyakinan yang dia lakukan itu apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum, seperti itu. Nah, ini kemarin saya saya lakukan ini kepada siapa, Berli ya enggak ya? Oh, Bu. Itu mau potong tapi yang atasnya tetap masih ya. Tapi lumayan. Nah, ini Mas Dian. Nah, seperti itu. Jadi nanti ke depan diharapkan kan kita jadi guru itu yang benar-benar menjadi guru, sosok guru yang yang disenangi anak, yang tidak suka marah-marah, yang ketika dengan menyelesaikan masalah itu dengan menggali potensinya yang ada, yang potensi positif yang ada dalam diri anak. Jadi kita unggulkan yang ada di diri anak, seperti itu. Apa mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah ada yang mempraktekkan? Bu Ina, mungkin kalau keseringan di kelas itu kita biasanya kalau menegur anak itu sebenarnya biasanya seperti apa? Kalau kita menegur anak biasanya, kalau secara spontan sih kadang iya. Kalau ya kita alihkan dulu dengan hal-hal yang misalkan ya seperti yang dikatakan Bu Tuti tadi, sebenarnya sudah terlaksana. Tapi ya memang belum ada dokumentasinya. Iya. Saya rasa seperti itu. Saya rasa itu semua Bapak Ibu guru itu ketika melakukan ketika menegur anak itu saya kira sudah melakukan hal-hal tersebut, tidak langsung ini ya, tidak langsung menegur secara kasar, itu kan jarang. Apalagi guru sekarang kan kita tidak boleh ya secara fisik, itu kan kita sangat hati-hati seperti itu. Jadi memang sebenarnya program guru penggerak ini sih saya rasa ya cukup sangat kalau kita ikuti dengan
sungguh-sungguh ini sangat bermanfaat bagi kita. Jadi nanti untuk bapak ibu guru yang lain, nanti kalau ada pendaftaran di penggerak yang selanjutnya, saya harap semangat mengikutinya karena tidak lebih. Yang pastinya di sini kita akan dapat ilmu yang manfaat. Dan saya itu di sini yang saya saya bisa merubah pemikiran saya itu tentang ini, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita itu menuntun anak itu sesuai kodratnya, sesuai yang sudah ada pada anak. Jadi kita hanya memperbaiki perilakunya seperti itu. Jadi anak pinter, anak itu sudah istilahnya dari sokokono lah seperti itu. Nah, di sini saya pun menerapkan di rumah juga. Oh ya, anakku jadi kalau menghasilkan tidak begitu memaksa seperti itu. Jadi memang yang utama itu adalah perilakunya. Jadi kalau ini, kalau misalnya jadi dokter, tapi kalau perilakunya istilahnya tidak, ya itu kan ya saya oke, sama saja kan. Nah, tapi kalau pernah saya itu baca yang guru apa itu Bu, yang di Facebook itu toh, punya 2 murid ketemu di jalan, yang satu dokter, yang satu itu toh, nah itu kan, nah di situ kan pentingnya kita memperbaiki laku anak di situ. Jadi meskipun anak itu pinternya kayak apa, tapi kalau perilakunya tidak istilahnya nol, ya sama saja seperti itu. Jadi anak itu nanti diharapkan itu sukses pada bidangnya masing-masing. Meskipun jadi seorang petani, tapi ya petani yang sukses, yang memiliki perilaku yang baik. Meskipun nanti karena kita kan tidak istilahnya kalau anak kan sudah membawa takdir sendiri-sendiri dan itu sudah ada ginarisnya. Jadi ya memang kita harus hanya mengarahkan. Dan kalaupun kita di kelas itu ya memang secara manusiawi, kalau kita kan misalnya ngajari apalagi matematika gitu, tambah-tambah salah-salah, tapi ya kita kalau kita sudah istilahnya sudah mentang-mentang gitu ya, kita semoga dari dewi-dewi lah seperti itu. Nah, jadi di sini dari pendidikan kita dari Pak Najib itu mulai menggunakan ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Padahal di luar negeri itu kan sudah lebih dulu menggunakan ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Masa kita yang punya sendiri tidak seperti itu. Jadi sangat-sangat sangat-sangat luar biasa pemikiran beliau pada zaman dulu sudah bisa memikirkan dan tetap bisa kita gunakan pada zaman ini. Nah, dan tentunya kita sebagai guru tadi ada nilai guru tadi kan mandiri. Nah, di sini kita bisa terapkan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan itu harus sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Maksudnya di sini kodrat zaman itu adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan alam, meskipun kita mendidik anak kita sesuai perkembangan zaman, tetapi jangan meninggalkan budaya yang ada di negara kita, yang ada di sekitar kita. Ada yang mau sharing? Nah, Bu Siti, cukup? Nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu. Mungkin bisa kita bisa agendakan di lain waktu, di lain tempat. Nanti agar misalnya kiat-kiat mau jadi guru penggerak saya siap menularkan. Nanti apa saja yang dilakukan di guru. Yakin, masa tidak ada yang rugi di sini mengikuti program ini. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih telah meminta waktu Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.